Halo, selamat pagi Ayah Bunda. Selamat datang kami sampaikan di pelatihan orang tua atau sahabat yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Pertemuan kelima kita pada hari ini, insya Allah akan dimulai segera kurang lebih 10 menit lagi. Untuk Ayah Bunda kami ucapkan terima kasih yang sudah join di dalam room Zoom kita. Silakan boleh bersiap-siap terlebih dahulu sambil menunggu mulainya acara. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang Ayah Bunda. Acara akan dimulai kurang lebih 10 menit lagi. Terima kasih. Allahu Akbar. Allah ya Rabbi, kepencet.
Baik, halo Ayah Bunda. Terima kasih sudah bergabung di room Zoom kita pada pagi hari ini. Kita akan segera memulai acara pertemuan kita yang kelima di hari ini. Ayah Bunda mungkin ada yang baru pertama kali join, ada juga yang mungkin sudah kedua kali, ketiga kali, keempat kali, atau bahkan lima-limanya ikut ya. Langsung saja kalau begitu Ayah Bunda, bersama-sama kita akan memulai dengan mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kami sampaikan kepada ayah bunda hebat dan juga ada guru-guru hebat yang mungkin bergabung pada room Zoom kita pada pagi hari ini. Kami ucapkan selamat datang di kelas kursus pelatihan untuk orang tua maupun sahabat-sahabat yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Pada hari ini ayah bunda akan mendengarkan materi dari pemateri utama kita yaitu oleh Coach Vandu Vanugraha Armindoni akan menyampaikan mengenai tunalaras. Apa itu tunalaras dan seperti apa jenisnya, cara menanganinya. Nanti akan dijelaskan oleh Coach Vandu pastinya. Ayah Bunda, saya harap masih semangat hari ini kembali bertemu bersama saya Ajeng Anisha MC untuk memandu menjadi moderator selama acara berlangsung. Baik Ayah Bunda, sebelum kita masuk kepada pemateri kita, izinkan saya untuk sedikit menjelaskan mengenai arti dari Guru Pro sendiri. Ayah Bunda selama ini sudah mengikuti kegiatan-kegiatan dari Guru Pro, dan akan saya jelaskan sedikit nih mengenai arti dari Guru Pro itu apa sih sebetulnya. Guru Pro adalah sebuah aplikasi berbasis Learning Management System yang bisa di-download pada Play Store ataupun App Store, di mana aplikasi tersebut menyediakan berbagai akses untuk guru-guru dan pengajar umum atau trainer untuk mudah berkreasi secara digital dan tentunya ayah bunda di mana memberikan pelajaran kepada para peserta didik. Tak hanya itu, Guru Pro juga menyediakan bank soal yang bisa diakses oleh guru-guru dan orang tua. Guru Pro juga menyediakan berbagai kelas kursus untuk umum, guru, dan orang tua. Salah satunya adalah kelas kursus yang saat ini Ayah Bunda ikuti, yaitu pelatihan orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Baiklah, Ayah Bunda hebat, kita akan langsung bertemu dengan Coach Vandu. Namun sebelum itu Ayah Bunda izinkan saya untuk mengingatkan Ayah Bunda jangan lupa untuk di-download, diakses terus aplikasi Guru Pro yang berada di Play Store maupun App Store. Dan ikuti selalu informasi terbaru yang ada di Instagram kami gurupro.id. Baik Ayah Bunda, sedikit saya jelaskan mengenai CV dari Coach Vandu Vanova, di mana Coach Vandu ialah lulusan sarjana pendidikan khusus dari Universitas Pendidikan Indonesia atau sering kita kenal dengan UPI. Pengalaman kerja beliau terdapat beberapa ayah bunda, di antaranya menjadi guru pendamping khusus pada tahun 2019. Beliau juga pernah menjadi fasilitator di Edukismen pada tahun 2022. Tak hanya itu, beliau juga pernah menggeluti sebagai konten kreator pada salah satu platform YouTube. Dan yang terakhir Ayah Bunda, hingga saat ini Coach Vandu menjabat sebagai guru tunagrahita di SLB Negeri Bogor. Untuk itu Ayah Bunda, langsung saja kita sapa Coach Vandu. Halo Coach Vandu, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya. Luar biasa Coach Vandu, pertemuan kelima kita bertemu lagi ya Coach ya. Iya, betul sekali. Apa kabar Coach? Sehat? Alhamdulillah sehat, moderator. Ibu moderator sehat? Iya, alhamdulillah sehat juga, luar biasa. Kita boleh tahu nih, pertemuan kelima kita membahas mengenai tunalaras. Betul ya Coach ya? Ya, betul sekali itu. Kita akan membahas tunalaras kali ini. Dan alhamdulillah sudah banyak juga yang datang ya. Betul sekali, pastinya masih antusias Coach, karena
pembelajaran atau pemberian materi seperti ini masih sangat jarang, Coach. Hanya baru ada pertama kali pencetusnya yaitu Guru Pro. Betul ya, Coach ya? Ya, betul sekali. Baik, Coach Pandu sudah siap untuk langsung menyapa dan memberikan materi kepada ayah bunda hebat kita hari ini? Bismillah, insya Allah siap. Iya. Baik, kalau begitu Coach Pandu langsung saja waktu dan tempat kami silahkan. Ya, terima kasih moderator sudah tempatnya dan sudah memberikan buat saya. Mungkin dari saya ini apa ayah bunda semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayah bunda semuanya. Gimana kabarnya? Sehat? Ayah bunda semuanya di sini. Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Coach. Alhamdulillah, Masya Allah. Semoga kita selalu dalam sehat walafiat terus ya, ayah bunda semuanya. Masya Allah. Dan terima kasih kepada ayah bunda semuanya loh, antusiasnya untuk datang ke hari kelima ini ya. Kita akan membahas mengenai penularas. Terima kasih banyak ayah bunda yang sudah datang dan berpartisipasi pada hari ini. Masya Allah, semangat ayah bunda ini luar biasa ya, sudah mengikuti dari kegiatan awal hari pertama tunanetra sampai sekarang tunalaras. Tenang, masih ada pembahasan esoknya lagi mengenai sindrom dan ADHD ataupun autis seperti itu. Tetap stay tune dan tetap pantengin Instagram, sosial media kita, Guru Pro. Oke, terima kasih banyak ayah bunda atas partisipasinya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai pelatihan keterampilan pengasuhan positif orang tua anak berkebutuhan khusus untuk sesi tunalaras atau anak dengan hambatan emosi. Oke, sebelum saya mulai, saya ingin izin share screen terlebih dahulu ya, ayah bunda semua. Mungkin boleh izin host mengizinkan saya untuk share screen, ini belum bisa. Maaf. Oke. Nah, oke sekarang bisa. Terima kasih banyak host. Izin share ya, ya bunda. Nah, di sini apakah sudah terlihat semuanya, ayah bunda? Terlihat ya? Terlihat ya? Oke. Nah, oke sudah terlihat. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai tunalaras atau anak dengan hambatan usia, ya bunda. Nah, oke, sebelum saya masuk ke pematerian atau materi, nah saya ingin menanyakan dulu nih. Nah, emosi itu apa saja ya ayah bunda? Ada yang tahu tidak? Boleh dinyalakan mikrofonnya seperti biasa, kita sharing dan yang lainnya. Kurang lebih seperti itu. Boleh ayah bunda, emosi itu atau emosional itu berupa apa saja ya? Mungkin bisa disebutkan salah satunya atau semuanya mungkin boleh. Ini nampaknya ayah bunda masih malu-malu ya Coach ya. Iya ya, sepertinya masih malu-malu ya, padahal sudah biasa untuk mengikuti kegiatan ini ya moderator. Boleh mungkin. Iya, betul. Silakan ayah bunda dijawab saja, tidak usah takut salah. Kita sharing saja pengetahuan ayah bunda di sini. Silakan ayah bunda. Ya, betul, tidak perlu takut salah ya ayah bunda. Seperti biasa kita saling mengkoreksi, saling diskusi dan lain-lain. Boleh ayah bunda apa saja itu emosi terhadap diri sendiri gitu, apa yang dimiliki
miliki. Kurang lebih seperti itu Ayah Bunda, boleh? Baik, Coach, mungkin jelaskan baik Coach dulu nih, biar terpancing yang lainnya. Oke, siap. Nah, emosi itu salah satunya adalah seperti ini ya, Bu. Nih. Nah, ketakutan. Nah, seperti itu emosi yang dimiliki atau setiap manusia kita memiliki emosi termasuk yaitu afraid atau ketakutan. Boleh disebutkan nih, Ayah Bunda. Mungkin ada yang tahu lagi jenisnya atau apa saja gitu mengenai emosi Ayah Bunda, boleh. Coach Pandu, maaf. Iya. Ya, emosi adalah perasaan atau intens yang ditujukan kepada seseorang atau sesuatu gitu, Mas. Maksudnya gimana, sedih, senang, takut, kecewa gitu, Coach Pandu. Maaf. Oke, ya. Siap, terima kasih banyak Ayah Setiawan ya. Oke, iya. Terima kasih banyak atas jawabannya. Betul sekali. Ya, emosi itu mengenai perasaan yang dirasakan seperti senang, sedih maupun yang lainnya. Contohnya ataupun ini yang saya berikan adalah ketakutan. Betul. Tadi ada sedih, kemudian senang, lalu ada ya terkejut, dan terakhir ada marah. Ya, betul. Tadi yang disebutkan oleh Ayah Setiawan juga betul, emosi adalah perasaan yang sesuatu yang diluapkan seperti sedih, senang maupun yang lain. Nah, ini Bunda, emosi yang kita miliki sebagai manusia itu ada beberapa yang saya jelaskan di sini atau yang saya kemukakan di sini. Ada ketakutan, sedih, senang, terkejut maupun marah. Bisa yang lain juga mengenai emosi yang dikeluarkan oleh manusia itu sendiri. Nah, coba saya ingin tahu yang dirasakan, perasaan emosional yang dirasakan Bunda sekarang nih, apa nih? Apakah A, sedih, senang, atau terkejut nih Ayah Bunda? Boleh yang dirasakan pagi ini nih, apakah sedih, senang, terkejut, atau hal yang lainnya gitu, emosi-emosi yang dilakukan atau yang dirasakan Ayah Bunda sekarang. Boleh mungkin kita ngobrol lagi, seperti itu Ayah Bunda, boleh? Yang dirasakan sekarang emosionalnya saat mengikuti kegiatan ini, atau mungkin boleh deh kemarin-kemarin apa yang dirasakan gitu, apakah sedang sedih, senang, ataupun terkejut. Ini Bunda jawab nih, Coach nih, katanya lagi dalam keadaan damai, Coach. Masya Allah, damai. Boleh sekali, dari siapa itu moderator? Bunda Selin by chat nih, Coach. Oke. Oh, Masya Allah. Sedang damai. Oke, boleh. Sedang damai berarti hatinya sedang tenang, kemudian stabil. Ya, mungkin Bunda Selin ya, Masya Allah. Oke, terima kasih banyak Bunda Selin atas responnya mengenai yang dirasakan, emosional yang dirasakan hari ini sedang damai. Oke, boleh yang lain. Ya, Bunda yang lainnya bisa diaktifkan ya mikrofonnya, ataupun ya bisa kita sambil diskusi gitu. Oke, gimana nih Ayah Bunda? Apa yang dirasakan emosional hari ini dirasakan? Saya tunjuk aja mungkin ya. Ini masih malu-malu sebenarnya, atau masih kalau istilah Sunda mah lulungu gitu. Masih rada-rada mungkin baru bangun atau mungkin baru siap-siap atau kurang lebih seperti apa. Mungkin boleh deh ini Bunda Lydia Duma, mungkin gimana nih perasaan emosional yang dirasakan hari ini? Bunda Lydia, boleh mengaktifkan mikrofon. Selamat pagi Pak Pandu. Ya, Pak. Kalau optimis itu termasuk emosi nggak ya Pak ya? Gimana? Optimis itu termasuk emosi nggak ya Pak? Oh, kalau untuk optimis itu termasuk, ya bisa termasuk ini, termasuk emosi bisa karena kan sedang ya bisa indikatornya bisa senang, bahagia dan lainnya, itu bisa termasuk Bunda. Oh, berarti sekarang lagi optimis Bunda. Iya, iya. Masya Allah, optimis apa ini kalau boleh tahu?
Optimis ya, mungkin bisa menambah wawasan saya ya. Jadi saya kayak kesempatan untuk menjadi lebih baik ya. Oke, iya, iya, siap-siap Bunda. Oke, optimis untuk jadi lebih baik dan menerima wawasan baru ya Bunda ya. Oke, terima kasih banyak Bunda Lydia atas responnya. Oke, ya, eh, betul. Ini ada beberapa perasaan emosional betul seperti tadi optimis, damai dan lainnya itu bisa termasuk emosional yang dirasakan sekarang. Nah, bisa termasuk itu senang, bahagia, tenang dan sebagainya termasuk emosional ya. Nah, begitu juga dengan anak tunalaras ya, termasuk mereka memiliki anak dengan hambatan emosionalnya. Nah, saya ingin bertanya mungkin. Nah, apa itu tunalaras, Ayah Bunda? Ada yang pernah dengar tidak mengenai tunalaras ini? Kemarin tuh ada anak tuna tuna tunanetra, kemudian tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, dan ini nih 5 yang kelima dan ketunaan yang terakhir ini biasanya disebut tunalaras. Yang tahu Ayah Bunda itu apa tunalaras? Sudah pernah dengar? Gimana? Ayah Bunda ada yang pernah dengar? Belum? Atau ada yang sudah pernah, justru ada yang pernah melihat langsung anak tunalaras gitu. Ada yang pernah melihat langsung? Nah, oke. Kalau memang belum atau belum mengetahui mengenai itu konsepnya apa ataupun anak tunalaras itu seperti apa, nah, oke. Nah, tunalaras adalah individu yang mengalami gangguan emosi dan penyimpangan perilaku serta kurang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik di dalam keluarga, sekolah, ataupun masyarakat. Saya mengambil referensi dari buku Asrori pada halaman 101. Nah, di sini ada pengertian mengenai tunalaras. Nah, mereka ini ya Bunda, secara fisik, kemudian intelektual dan lainnya itu mereka normal. Tapi mereka ini sedikit terhambat mengenai emosinya. Emosi yang memang kadang bergejolak secara tinggi gitu ya. Dan Ayah Bunda untuk apa? Untuk batasan mengenai pengertian tunalaras ini kan biasanya anak tunalaras ini Ayah Bunda agak disamakan atau seperti anak nakal. Nah, cuman mereka memiliki ciri khas yang khusus nih. Saya ingin sedikit memberikan perspektif atau pemikiran yang sama mengenai tunalaras. Karena ini akan sedikit memiliki kesamaan-kesamaan seperti anak nakal, geng yang lainnya. Nah, jadi mungkin ada sedikit perbedaan di mata mereka. Nah, untuk batasan terkait tunalaras ini adalah mereka memiliki atau melakukan tindakan yang ekstrim. Nah, contohnya mungkin bisa seperti hal-hal yang maaf-maaf, mungkin bisa membunuh, kemudian memukul dan yang lainnya tanpa tujuan apa yang mereka inginkan. Gitu. Karena mereka ingin merasakan suatu emosi yang mereka berikan. Itu ada tindakan-tindakan yang sangat ekstrim daripada hal umumnya gitu. Kemudian ini bisa bersifat kronis ataupun ya tidak mudah sembuh. Kadang anak tunalaras ini ada beberapa lah seperti ya untuk dari orang-orang psikolog dan yang lainnya. Namun kalau saat pembahasan saat ini kita bahas mengenai pendidikannya terutama ya ranahnya. Tapi yang mereka memiliki hal-hal yang memang tidak mudah sembuh, perlu waktu dan yang lainnya. Tapi kadang memang mereka punya di dalam diri itu yang memang bersifat permanen karena ini bisa bersifat kronis seperti itu ya Bunda. Nah, yang ketiga juga ada tingkah laku yang tidak dapat diterima. Nah, anak tunalaras ini ada beberapa tingkah laku yang memang mereka tidak disukai karena mungkin mereka risih atau tidak nyaman, atau mereka butuh waktu atau butuh sendirilah atau seperti apa dan mereka kadang ada tingkah laku yang memang
mereka tidak sukai atau tidak terima. Nah, itu ada batasan seperti pengertian dari tunalaras. Tapi dalam konteksnya secara signifikan, ayah bunda mereka hanya mengalami gangguan emosi dan penyimpangan perilaku. Seperti itu. Lanjut. Nah, untuk prevalensinya ini, saya mendapat data dari beberapa pihak ataupun ya referensi dari data yang diperoleh, itu perbandingan anak laki-laki dan perempuan adalah 5:1. Dan anak laki-laki lebih berpotensi mengalami tunalaras dibandingkan dengan perempuan. Nah, kenapa ya ayah bunda bisa ini terjadi? Anak laki-laki yang memiliki atau yang berpotensi mengalami tunalaras. Karena yang kita tahu atau kita rasakan, laki-laki kan bisa bersifat atau bermain di logika ya. Kan perempuan ini bermain di perasaan. Ketika mereka bermain di logika, bermain secara ya logika, mereka kan akan berpikir secara sederhana ataupun yang lainnya lah yang memang dipikirkan ataupun yang bisa dilakukan oleh anak laki-laki. Kadang ya bisa saja amin seperti itu. Maka dari perbandingannya ini lebih banyak di laki-laki untuk prevalensinya. Selanjutnya, di sini ada karakteristik anak tunalaras nih yang bunda. Nah, di sini ada dua, kita bisa dilihat dari intelijensi atau prestasi akademiknya nih ya bunda. Nah, saya bilang di awal, anak tunalaras rata-rata memiliki kecerdasan IQ yang setelah diuji, ya ini normal 90. Dan sedikit juga yang memiliki nilai di atas baran nilai seperti anak-anak normal lainnya ya bunda. Dan bisa juga nih ya bunda, mereka memiliki IQ atau keterbelakangan mental, serta ada juga yang memiliki kecerdasan sangat tinggi dalam nilai tes kecerdasan. Nah, itu bisa mereka memiliki beberapa konteks lah, balik lagi untuk IQ itu mereka universal ya, atau memang bisa memiliki rata-rata apakah itu normal, kurang, bahkan ataupun tinggi. Mereka itu masih bisa ya normal lah dilihat dari secara akademik ataupun IQ-nya gitu. Nah, maka bisa dilihat apakah dia normal atau memang di bawah ataupun justru tinggi, itu bisa dilihat secara tes kecerdasan atau IQ. Yang kedua, ini ada persepsi dan keterampilan motorik. Ya. Anak tunalaras ini agak sulit melakukan aktivitas kompleks ya, mereka merasa enggan atau malas atau memang ya enggan untuk banyak beraktivitas. Nah, banyaknya ya bunda untuk anak tunalaras ini mereka lebih suka menyendiri. Mereka lebih suka menyendiri, kemudian mereka tidak suka bersosialisasi, terutama itu pasti. Kemudian ya banyak waktu yang mereka inginkan itu sendiri, dan mereka punya zona nyaman sendiri gitu. Contohnya saya akan mencontohkan seperti hewan kudanil. Mereka kan punya kawasan teritorial ya, yang memang beberapa hewan lainnya itu tidak boleh memasuki zona tersebut. Nah, itu mungkin saya tidak menyamakan binatang atau seperti apa ya, cuman ini sifat dari mereka itu seperti itu ya. Ketika mereka sudah punya zona nyaman sendiri, mereka tidak ingin terganggu, mereka tidak ingin ya banyak perhatian, karena mereka memiliki konteks atau memiliki sifat yang memang hambatan terkait emosinya gitu. Mereka akan resah, cemas, dan lainnya ketika ada yang memasuki zona tersebut atau zona namanya anak tunalaras. Nah, selanjutnya ada klasifikasi anak tunalaras nih, atau jenisnya ayah bunda yang tadi saya sebutkan. Nah, di sini ada dua ya ayah bunda, ada gangguan emosi dan gangguan sosial. Untuk yang paling jelas memang gangguan emosi ya. Nah, mereka ini secara umum kadang menunjukkan rasa emosinya itu bisa sedih, kemudian cepat tersinggung, ataupun marah, rasa tertekan, dan merasa cemas. Nah, mungkin lebih sama seperti temperamen kali ya ayah bunda. Nah, agak sedikit sama, cuman
mereka lebih signifikan mengenai emosinya. Kadang yang mereka luapkan ataupun berikan mereka tanpa sebab gitu. Karena seolah-olah mereka memiliki atau mengeluarkan hal itu memang tanpa sebab. Ya karena mereka marah, tersinggung dan lainnya itu tanpa sebab. Mereka secara tiba-tiba lah. Sedangkan mungkin kalau temperamen yang memang sifat ya terutama dan mungkin ada sebab juga gitu. Tapi kalau untuk mereka di gangguan emosi ini mereka tanpa sebab dan kadang selalu menunjukkan emosi yang secara tiba-tiba lah seperti itu. Dan mereka punya juga ya salah satunya ketika kita tahulah anak tularas ayah bunda yang memang memiliki hambatan emosi, kita kan pasti sebagai orang awam ataupun memang atau rekannya seperti apa itu kan kita akan takut ya pasti ya bunda takut kemudian merasa tidak biasa, makanya mereka kita ataupun sebagai masyarakat itulah mereka memiliki gangguan sosialnya. Nah, di sini gangguan sosialnya ini mengalami gangguan atau merasa kurang senang menghadapi pergaulan. Tadi yang saya sebutkan ya Bunda, mereka ini sangat-sangat suka dengan hal itu sendiri, menyendiri dan yang lainnya, kurang berinteraksi dengan orang-orang sekitar dan mereka juga tidak suka bukan beradaptasi. Mereka memang banyak ataupun tidak suka berinteraksi dengan orang-orang terdekat ataupun lingkungan sekitarnya gitu ya Bunda. Ketika mereka memiliki atau klasifikasi anak tularas ini itu jenisnya. Jadi bisa saja dari klasifikasi ini mereka punya dua-duanya baik itu gangguan emosional dan gangguan sosialnya ataupun dari salah satu gangguan tersebut ya. Nah, di sini kita ataupun saya memiliki konteks atau faktor penyebab dari anak tularas. Karena kalau untuk faktor atau penyebabnya ini bisa di masa-masa perkembangan ayah bunda terutama masa-masa perkembangan apalagi masa sekolah dan yang lainnya seperti itu. Ada di sini yang pertama ada faktor biologis ya ayah bunda. Nah, untuk faktor biologis ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu dalam diri sendiri anak tersebut. Nah, bisa faktor ini bisa menjadi suatu keturunan atau genetik ya. Kemudian genetik dan neurologis, biokimia atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut ya Bunda. Faktor biologi dapat terjadi ketika anak mengalami ya beberapa mungkin seperti kurang gizi, penyakit dan kalau untuk terutama yang namanya temperamen ya, ketika kita sebagai orang tua memiliki konteks temperamen itu bisa menular kepada anak baik itu anak berkebutuhan khusus ataupun lainnya itu bisa menular bukan menular lebih ke menurunlah faktor temperamen ini. Makanya ayah bunda kita untuk menghadapi anak terutama anak berkebutuhan khusus kita itu harus sabar, kita tuh harus sabar kemudian tidak tersulut emosi dan yang lainnya karena mereka itu memang tidak tahu apa-apa ya yang mengenai konteks pengertian yang lainnya gitu. Maka kita sebagai orang tua tidak boleh atau tidak memiliki rasa emosional yang tinggi dalam menghadapi mereka walaupun memang kadang mereka tidak paham apa yang mereka inginkan. Maka itu kita harus tetap tenang, sabar dan lainnya. Maka itu terutama di faktor biologis untuk anak tularas. Tidak hanya anak tularas, tapi bisa dijelaskan bisa saja anak penemunya ataupun jenis ketunaan yang lainnya. Itu karena mereka akan mencermin, akan meniru apa yang mereka lihat, terutama orang tua mereka sendiri seperti itu ayah bunda. Nah, kemudian di sini ada faktor keluarga yang jelas. Untuk yang dimaksud ini adanya hubungan psikolog dengan hubungan keluarga ayah bunda misalnya tanpa disadari hubungan dalam keluarga yang sifatnya interaksional dan transaksional sering menjadi penyebab utama permasalahan emosi dan perilaku pada anak. Nah, ini
sangat berpengaruh, baik itu seperti aturan, kedisiplinan, dan yang lainnya. Nah, contohnya mungkin ya secara interaksi ya tadi, misalnya ke anak terlalu keras dan itu akan tumbuh atau terekam terhadap pemikiran atau emosinya anak. Nah, itu bisa menyebabkan dia mungkin bisa membangkang, kemudian dia bisa melawan, yang lainnya itu bisa menjadi penyebab atau faktor terhadap anak tunalaras. Lebih seperti itu. Nah, kemudian di sini ada yang dimakan atau selanjutnya itu faktor sekolah. Nah, untuk di faktor sekolah ini memiliki kompetensi sosial ketika anak-anak sering berinteraksi dengan rekan atau sebayanya yang ada. Nah, ketika mereka masuk ataupun di dalam lingkungan sekolah yang mungkin memang sekolahnya kurang baik atau seperti apa, nah itu bisa menjadi faktor anak ketika memang lingkungannya tidak baik, baik itu bisa ya bisa hal-hal negatif lah, hal-hal negatif, interaksi yang negatif terhadap anak tersebut di lingkungan sekolahnya, baik itu dari komponen guru, rekan, ataupun yang lainnya. Dan bisa mengakibatkan fatal juga ya, termasuk faktor yang ada di sekolah apabila memang dia memiliki interaksi yang negatif atau yang buruk. Nah, yang terakhir ada faktor lingkungan ataupun budaya. Nah, jelas ayah bunda kita ini memiliki nilai-nilai perilaku atau nilai-nilai tuntutan, kemudian larang-larangan dari kondisi-kondisi aturan yang dilakukan atau yang diberikan oleh pemerintah maupun kondisi budaya yang kita miliki gitu. Nah, seperti banyak film-film ataupun konteks drama ataupun yang lainnya itu memiliki atau menunjukkan tentang tindak kekerasan. Nah, apabila anak tunalaras ini diberikan konteks seperti itu, mereka akan sangat-sangat terekam ya, ataupun akan meniru karena menurut mereka ini ya itu hal yang bisa ditiru ketika emosi, terutama di emosi mereka ya. Seperti ya itu bisa saja ada di TV, film dan yang lainnya ataupun internet. Nah, maka dari itu terutama budaya-budaya kita memang masih banyak ya yang budaya yang kurang baik, baik disajikan secara dikemas film, di televisi ataupun sekarang yang memang internet yang mudah diakses di manapun. Pasti itu sangat-sangat berbahaya dan kurang baik terhadap anak, bahkan itu bisa menyebabkan ya fatal, bisa sangat-sangat berpengaruh mengenai emosinya seperti itu ya bunda. Dan bisa saja di dalam lingkungannya ini, lingkungan sekitarnya anak waras ataupun keluarga tersebut ya bunda, ini memiliki lingkungan yang tidak baik, seperti mungkin di rumahnya lingkungannya mohon maaf bandar narkoba kah, atau memang tempatnya narkotika kah, atau mungkin banyak kekerasan yang lainnya, kemudian hiburan malam, kemudian ada mohon maaf juga ada mungkin lingkungan PSK dan yang lainnya, itu bisa terbentuk karena apa yang mereka lihat atau anaknya lihat itu ya sehari-hari ya mereka lihat seperti itu. Jadi bisalah terbentuk sifat, kemudian emosi dari apa yang dia lihat. Nah, itu terbentuklah hal tersebut oleh faktor lingkungan ini. Jadi sedikit berhati-hati ya bunda. Tidak hanya anak siapapun lah, anak ataupun kakak saudara itu perlu diawasi baik segi dari faktor biologis, keluarga, sekolah maupun lingkungan ataupun budaya. Sekarang kita sudah zaman memang maju ya, yang memang segala akses itu mudah didapat. Jadi kita harus perlu berhati-hati untuk konsumsi baik kita sendiri, keluarga ataupun saudara dan lainnya. Itu untuk faktor ataupun. Nah, untuk perkembangan anak tunalaras ini ada tiga ya bunda. Seperti kehidupan emosi yang tidak stabil, kemudian ketidakmampuan mengekspresikan emosinya secara tepat, kemudian pengendalian diri yang kurang sehingga anak tunalaras seringkali menjadi sangat emosional. Ini ya bunda, perkembangannya kita perlu mengetahui karena beberapa memang
secara emosi yang tidak stabil, kemudian ekspresi emosi tidak mampuan emosi untuk mengekspresikan atau untuk menjelaskan gitu emosi secara tepat. Seperti kalau misalnya memang mereka atau anak-anak pada umumnya kan bisa ketika meminta sesuatu pasti akan bilang. Nah ini kadang ya tidak tahu apa yang mereka inginkan, tapi mereka melakukan emosi tersebut seperti itu ya. Maka ada ketidakmampuan untuk mengekspresikan emosi. Kemudian ada juga pengendalian diri yang kurang sehingga anak mengarah seringkali menjadi sangat emosional. Pengendalian diri ini yang memang aktivitas yang dimana anak ini memiliki kondisi yang memang tidak terkontrol dari emosi tersebut. Nah, dan ada beberapa faktor-faktor yang tadi bisa bilang anak itu bingung untuk mengendalikan atau kurang lah mengenai emosinya tersebut, maka bisa sangat-sangat meluapkan tersebut. Di sini ada intervensi terhadap anak laras ya. Di sini ada 5 ya ayat. Nah, untuk ada pendekatan biomedis, kemudian psikodinamis, pendekatan perilaku, pendekatan ekologi, dan terutama pendekatan pendidikan. Nah, untuk secara kita sebagai orang tua, guru, ataupun yang lainnya, apabila melihat secara langsung anak laras, yang tadi secara signifikan, ini bisa melalui pendekatan biomedis. Nah, ini termasuk usaha ya, yang memang memandang dari ilmu dokter ya. Memang untuk pendekatan ini kita lihat secara biomedisnya apakah ada hal-hal ya untuk kejenisan medis dan yang lainnya lah kita perlu dilihat pendekatan, diperiksa dan yang lainnya secara ilmu dokter. Nah, yang kedua ini ada psikodinamis. Nah, untuk psikodinamis ini dari segi psikologi terutama jelas dari psikologi apakah ya kita lihat tentang mengenai emosinya, kemudian apa yang dia luapkan, jenis seperti apa, yang dia rasakan, dia inginkan, itu bisa dilihat secara psikologisnya karena ini paling penting ya, terutama mengenai emosional kita pun sebagai manusia ataupun orang tua, ketika ada kebingungan atau ketika keresahan siapa ya kita kan mungkin ada salah satu bentuk layanan ke psikolog ya. Nah, itu pun sama anak penyintas kita berikan konteks seperti ini karena bisa saja ada beberapa komplikasi yang memang berbeda dengan apa yang dia luapkan seperti itu. Kemudian ini pendekatan perilaku ya. Ini jelas sebenarnya pendekatan perilaku ini usaha untuk mengubah perilakunya. Nah, usaha pendekatan perilaku ini untuk mengubah perilaku banyak tindakan emosionalnya. Nah, tindakan emosional tersebut ya bisa diberikan perilakunya mungkin bisa pelan-pelan tadi yang diberikan oleh kita gitu. Nah, contohnya kan untuk anak penyelaras ini enggan untuk beraktivitas yang lainnya ya. Nah, itu bisa termasuk berikan ataupun kegiatan olahraga karena anak laras kan pasti akan jenuh dan yang lainnya ya yang bisa dilatih untuk olahraga dan seperti itu. Kita juga memberikan pendekatan perilaku terhadap anak, terutama anak laras, perilaku yang baik, yang sopan, baik sopan, yang bagus dan yang lainnya. Karena mungkin agak sedikit sulit, tapi ya bisa dilakukan secara perlahan. Nah, selanjutnya ada pendidikan secara ekologi ya Bunda. Nah, untuk ekologi ini usaha pengaruh interaksi antar keluarga, sekolah ataupun masyarakat. Nah, usaha kita ataupun orang tua bahkan tenaga pendidik kita harus memberikan interaksi karena mungkin mereka sulit dalam interaksi. Nah, tetap kita berikan pendekatan mengenai anak laras ini ke keluarga, sekolah, kemudian maupun masyarakat kita berikan pendekatan, kita kenalkan, kita berikan pelan-pelan dan yang itu sangat penting walaupun mereka sulit
dalam berinteraksi sosial, tapi kita harus tetap memberikan pendekatan psikologi ya hal tersebut. Nah, yang terakhir ada pendekatan pendidikan, ada segregasi dan integrasi. Ayah Bunda ada yang tahu apa itu segregasi dan integrasi? Boleh Ayah Bunda? Ada yang sudah mengenal mengenai apa itu pendidikan segregasi ataupun integrasi? Boleh menjawab kalau ada yang tahu, Ayah Bunda. Oke, mungkin masih banyak belum tahu. Oke, saya coba lihat di chat. Oh, belum. Ya. Kalau untuk segregasi, saya jelaskan untuk integrasi dulu ya. Kalau integrasi ini termasuk sekolah-sekolah umum yang memang mereka memiliki anak berkebutuhan khusus yang sekolah di umum ya, sekolah di umum. Kemudian ya sekolah anak berkebutuhan khusus tersebut sekolah di umum dan bisa disebutkan dengan sekolah inklusif. Sekarang banyak lah ya. Nah, yang kedua itu ada segregasi yang memang konteksnya itu ya yang paling jelas lah SLB ataupun rumah khusus. Terutama untuk anak tunalaras ini mereka memiliki secara khusus yaitu SLBE sesuai dengan abjad ya Bunda ya. A, B, C, D, dan E. Terutama ini anak tunalaras ini termasuk kategori SLBE. Sedang mereka juga memiliki atau dinaungi pendidikannya oleh beberapa dinas sosial ataupun dinas kepolisian yang memang banyak di Indonesia. Saya pernah bertemu dengan anak tunalaras di salah satu lembaga ya di LP lah bersama polisi. Mereka memang diberikan pendidikan juga di sana, pendidikan dan mereka seperti biasa di pendidikan, namun mereka juga diberikan arahan-arahan rehabilitas untuk mengenai emosi mereka. Di sana ya Bunda memang mereka banyak kasus-kasus yang sedikit mengerikan ya Bunda. Contohnya ada yang membunuh, ada yang curi, bahkan ada juga yang membunuh ibunya. Macam-macam lah mereka di situ, tapi mereka juga ingin merasakan ataupun ingin mendapatkan pendidikan yang layak. Mereka juga ingin menjadi anak pada umumnya dan mungkin mereka agak menyesal. Mereka memiliki daya semangat yang luar biasa. Seperti itu Ayah Bunda. Nah, oke, ini untuk intervensi ataupun pendekatan terhadap waras. Nah, oke, saya tutup untuk kali materinya dengan seperti biasa, kata-kata masa depan adalah milik mereka yang percaya dengan impiannya. Maka semua anak berkebutuhan khusus punya rasa impian ataupun masa depan yang mereka ingin capai. Itu ya Bunda. Oke, saya cukupkan untuk materi ini. Nah, mangga atau boleh, terima kasih. Ada yang ingin bertanya Ayah Bunda? Ya, oke Ayah Bunda, sampai sini ada yang ingin bertanya, silahkan Ayah Bunda. Alhamdulillah sudah selesai ya Coach Pandu ya. Boleh silahkan Ayah Bunda yang ingin bertanya langsung. Iya, ya. Boleh. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam Bunda. Silakan Bunda Ya. Lesti. Mau tanya kan tadi pendidikan integrasi. Integrasi itu kan sama nggak Coach sama pendidikan inklusi, apalagi untuk anak-anak seperti tunalaras. Kayak gitu Coach. Makasih ya Coach. Oke. Terima kasih Bunda. Seperti biasa mungkin ditampung terlebih dahulu ya untuk pertanyaannya. Seperti itu mungkin moderator 3 terlebih dahulu ya. Baik, ya Coach. Lanjut lagi yang mau bertanya 2 pertanyaan lagi masih kami kasih kesempatan Ayah Bunda. Silahkan, boleh bertanya. Untuk menambah pengetahuan wawasan Ayah Bunda juga, silahkan. Oke, Diah ya. Diah gimana Bunda? Silahkan. Iya, pagi semuanya. Saya ingin bertanya, kebetulan
anak pertama saya ini sebenarnya sih berkebutuhan khusus ya ASD. Cuman memang dia bermasalah dengan emosi. Emosinya itu terlalu meledak-ledak karena udah umur 11 tahun, jadi mau ke puber. Sepertinya ya mau ke puber. Dia tuh kalau melakukan sesuatu, misal ya menyakar, nyubit, nyenggut, ngelempar apa gitu, kita udah berusaha memberitahu. Bahkan ya secara ya ini ya, tapi kok sepertinya tidak paham gitu. Maksudnya tidak paham itu kok susah gitu, masih diulangi lagi gitu. Terus bahkan kadang terlihat seperti sengaja gitu. Sengaja itu dalam arti gini, dia habis buang air nih ya, gelas dibuang gitu kan. Kita kan lagi beresin nih sebelah, misalnya sisi kanan gitu. Dia tiba-tiba di sisi kiri, dia ngeliat itu, misal ada wajan, ada minyak gitu ya. Dia nuang tuh, tunggu teko, dia tuang air, tapi nunggu nuang airnya itu nunggu kita lihat gitu. Jadi begitu kita lihat, dia nuang, ser gitu kan. Udah, habis itu dia sengaja ditinggalin lagi kayak gitu. Jadi seperti apa ya? Sampai kita kebingungan begitu cara bagaimana cara yang efektif gitu untuk memberitahu. Itu intinya apa ya, supaya dia ngerti, paham gitu. Bahkan di sekolah pun kalau nyubit dia udah dengan gambar gitu. Tidak boleh melempar, tidak boleh, kan inklusi ya, kebetulan sekolah di inklusi. Tidak boleh melempar, tidak mencubit, itu sampai ada dia ada gambar di dinding gitu dipasang untuk memberitahu, tapi masih suka dilakukan gitu. Mungkin caranya mungkin dari Coach Pandu gimana gitu, ada masukan buat saya gitu. Gitu. Terima Baik. kasih sebelumnya. Ya, Maaf. mohon maaf, berarti untuk pertanyaannya ini kira-kira bagaimana caranya supaya Bunda mampu menangani Ananda yang masih kurang tanggap, begitu ya Bunda ya, kurang lebih. Betul gak Bunda? Apa ya, ya kurang tanggap dalam artinya diulang-ulang terus, kita udah berusaha kasih tahu begitu, tapi kok masih dilakukan gitu, tidak selesai begitu. Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kita hold dulu ya. Untuk berikutnya di sini sudah ada pertanyaan dari Bunda Helena, Coach Pandu. Ini pertanyaannya ada di room chat ya. Mengontrol emosi seringkali menjadi tantangan bagi setiap orang, termasuk kita semua. Terkadang kita juga sering lepas kendali terhadap emosi kita. Nah, apa yang menjadi perbedaan antara ketidakmampuan mengontrol emosi pada masyarakat umumnya dengan penyandang tunalaras? Wah, ini tentunya pertanyaan yang kita sering kali bertanya-tanya, perbedaannya di mana? Bagaimana cara kita mengetahuinya? Nah, itu akan langsung dijawab oleh Coach Pandu Vanova. Silahkan Coach Pandu, boleh dijawab ketiga pertanyaan yang tadi sudah disampaikan oleh bunda-bunda hebat kita. Oke, terima kasih banyak moderator. Mungkin yang pertama tadi mengenai pertanyaan dari Bunda siapa moderator? Bunda Hesti. Bunda Hesti ya? Oke, Bunda Hesti. Oke, Bunda Hesti mengenai sekolah integrasi itu termasuk inklusif atau bukan ya? Kurang lebih seperti itu ya? Perbedaannya Coach, apakah integrasi pendidikan integrasi sama pendidikan inklusi itu sama atau berbeda gitu? Kalau sama, persamaannya apa? Kalau beda, bedanya apa gitu Coach? Makasih ya. Oke. Ya, terima kasih banyak Bunda, izin menjawab. Bismillah. Untuk sekolah integrasi ini itu tuh termasuk pengertiannya Bunda. Jadi memang sama. Jadi sekolah integrasi itu jenisnya yaitu sekolah inklusif. Nah, integrasi kan ada integrasi dan segregasi. Yang dimana integrasi itu tadi yang saya katakan bahwa mereka anak berkebutuhan khusus, contohnya anak berkebutuhan khusus yang sekolah di sekolah umum itu disebutnya dengan sekolah inklusif. Nah, maka disebut sekolah integrasi yang mereka memiliki layanan atau memiliki layanan khusus untuk anak berkebutuhan khusus tersebut memiliki pembelajaran yang sama dengan anak-anak pada umumnya, seperti itu Bunda. Jadi itu secara pengertian istilah dari integrasi
dan pengertian dari sekolah inklusif seperti itu, Bunda. Terjawab tidak? Maaf Coach, mau ini satu lagi. Kan tadi anak berkebutuhan khusus kan kurikulumnya disamain sama yang sekolah. Nah, kalau misalkan anaknya tidak mampu untuk mengikuti kurikulum gimana, Coach? Kayak contohnya kan anak yang tunalaras itu kan sekolah di sekolah umum. Kan jadi sekolahnya inklusi. Nah, kalau misalkan anaknya tidak mampu untuk mengikuti kurikulum yang ada gimana, Coach? Nah, maka dari itu, oke, izin menjawab, Bunda. Nah, untuk kurikulum ataupun silabus yang lainnya itu tetap mengikuti kemampuan anaknya, Bunda. Kemampuan anaknya, cuman apapun konteks dari mata pelajaran dan lain itu tetap sama pada anak umumnya, tetapi mereka dimodifikasi atau disesuaikan dengan kemampuan anak tersebut, terutama anak tunalaras, Bunda. Karena kan mereka misalnya tidak hanya anak tunalaras, baik anak autis dan yang lainnya itu bisa disesuaikan dengan kemampuannya. Karena sekarang kan aturan sekolah itu memang beberapa sekolah umum itu harus menerima kurang lebih berapa persen gitu untuk menerima anak berkebutuhan khusus, dan memang akan menyesuaikan atau mengikuti dari kemampuan anak tersebut, terutama anak tunalaras, Bunda. Seperti itu. Terjawab? Ya, Coach. Terima kasih ya, Coach. Terjawab. Oke, sama-sama Bunda. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Semoga terjawab. Pertanyaan pertama Don nih, Coach. Untuk pertanyaan yang keduanya dari Bunda tadi oleh Bunda Diah ya. Di mana Bunda Diah bertanya, ya, adanya sudah sering kali diarah, contohnya ketika menuangkan air. Ternyata harus diliatin dulu nih, Coach nih. Kalau nggak diliatin, anandanya malah diam saja gitu ya, Bunda ya, kurang lebih ya. Atau mungkin malah main-mainin airnya ya, Bunda. Nah, kayak nggodain gitu, kayak nggodain sengaja gitu kadang. Mancing ke kita kayak gitu kadang. Tapi kadang kalau punya keinginan ya emosinya itu udah dia mau, ya dia harus gitu. Oke. Baik. Nah, pertanyaan nih, Coach Fandu, bagaimana nih cara untuk menangani yang seperti tersebut nih? Oke, siap. Terima kasih moderator. Suaranya mohon maaf terputus-putus ya. Oke, izin menjawab ya Bunda. Berarti kita diskusi aja. Untuk anaknya termasuk autis, Bunda? Iya, termasuk ASD. Nah. Ya, tipenya ASD. Terus ya. Oke. Sensitif juga. Ya. Nah, begini Bunda. Mungkin saya akan sedikit menjelaskan saja. Karena kan untuk kali ini kita akan membahas mengenai tunalaras ya Bunda ya. Nah, kalau untuk nanti untuk autis itu memang di minggu depan. Iya, saya ikut juga. Jadi saya akan menjelaskan sedikit. Sebenarnya poinnya. Iya. Nah, iya. Saya sedikit menjelaskan saja untuk mengenai kenapa anak bisa tersebut ya, karena memang mereka sulit untuk mengekspresikan apa yang mereka inginkan. Mereka sulit untuk mengekspresikan dan lainnya, dan mereka punya rasa ya kebingungan atau mereka sulit ya untuk memberikan ekspresi yang mereka inginkan ketika mereka tadi marah, bingung ataupun senang dan yang lainnya, itu mereka sulit untuk diekspresikannya, terutama untuk anak, terutama di interaksi sosialnya. Mungkin nanti bisa lebih bahas dalamnya nanti untuk di sesi autis ASD ya Bunda ya. Iya. Lah untuk ngasih taunya itu atau memang ya itu gimana, ada trik atau triksnya gitu loh maksudnya. Nah, supaya ya Bunda. Misal dia kepengen, jadi selama ini kalau misal dia nyari koin nih, nah itu dia benar-benar tidak bisa dialihkan koin yang berbeda apa yang dia mau. Nah kayak gitu tuh. Jadi ya kita maksudnya apa ya? Kita ngasih cara triknya itu gimana ya. Gitu maksudnya untuk emosi. Siap Bunda. Nah sebenarnya mohon maaf Bunda, maaf sekali, bukan saya tidak ingin memberikan apa yang lainnya, cuman karena memang ya tadi secara signifikan atau saya hanya menjelaskan untuk ininya aja ya Bunda, karena nanti selebihnya pembahasan total ataupun yang lainnya itu bisa dibahas untuk nanti di pembahasan ASD-nya Bunda minggu depan.
Oke, Nah, oke. nanti biar kita lebih paham yang lainnya, tetap hadir aja di satu kesempatan memberikan penjelasan. Iya, Karena hari ini kan kita mengenai pembahasan laras seperti itu. Mohon maaf Bunda tanpa mengurangi rasa hormat. Seperti oke, itu oke. mungkin. Iya, iya, saya Ya, ikut sih untuk sesi minggu depan saya ikut. Saya pikir untuk oke. pengenalan emosi aja. Tapi kalau memang beda ya udah nggak apa-apa. Nanti pending untuk minggu depan aja. Saya untuk minggu depan ikut juga. Gitu. Oke Bunda, terima kasih banyak ya. Mohon maaf sekali Bunda. Iya, Nanti iya, kita akan diskusi lagi di minggu depan. Tetap mengikuti kegiatan ini ya Bunda ya. iya, Terima iya, kasih. iya. Oke. Oke, baik Bunda Dia, luar biasa. Terima kasih sudah mencoba untuk daftar di 2 kelas kita ya. Mohon maaf Bunda, akan kita jawab nanti di minggu depan. Kita hold dulu sementara untuk pertanyaannya. Minggu depan apabila memang dari kita mungkin ada kelupaan atau terlewat menotis Bunda nih, langsung notis kembali. Baik, baik. Iya, makasih Bu Moderator. Nanti kita remind. Nah, saya ikut kok minggu depan. Baik, sampai Oke. depan pokoknya. Iya, iya. Oke. Ya, tadi Coach pertanyaan yang ketiga nih dari Bunda Helena, yaitu cara membedakan perbedaan antara ketidakmampuan mengontrol emosi pada masyarakat umumnya dengan penyandang tunalaras. Pertanyaannya ada di room chat nih Coach nih, boleh silahkan dilihat juga Coach biar lebih jelas. Nah, Oke, bisa. Ya. silahkan bantu jawab Coach. Oke, terima kasih moderator dan terima kasih pertanyaannya Bunda. Izin menjawab. Bismillah. Ya, untuk mengetahui perbedaan emosi pada masyarakat umum ataupun terutama anak tunalaras ya Bunda ya. Nah, mereka ini yang tadi saya jelaskan Bunda, ini mereka memiliki rasa emosional yang ekstrim. Ketika yang mungkin beberapa tadi yang saya sebut, mereka memiliki rasa emosi yang memang tanpa sebab, yang mereka bingung untuk mengungkapkannya. Dan untuk kalau misalnya orang umum ataupun masyarakat, mereka kan pasti ada suatu sebab akibat ya. Nah, untuk anak tunalaras ini memang secara emosinya sulit untuk diekspresikan ataupun dikontrol. Mereka memiliki tindakan-tindakan yang ekstrim. Nah, bisa saja mungkin saya sedikit referensi ataupun lebih mudah untuk dicerna ya. Bisa saja mereka yang kita tahu yang orang-orang yang psikopat, orang-orang yang memiliki rasa membunuh dan yang lainnya, itu mereka bisa saja termasuk anak tunalaras. Karena ya apapun yang mereka rasakan ya jelas sulit untuk bersosialisasi dengan orang lain ataupun mereka sering menyendiri. Itu yang sangat terlihat secara signifikannya. Ya kita tahulah untuk secara kita untuk sosial di masyarakat umum kan pasti mudah untuk berinteraksi dan yang lainnya. Namun untuk itu ciri-cirinya memang sulit untuk dengan memberikan interaksi sosial dan yang lainnya. Dan mereka kadang sulit untuk mengungkapkan emosinya. Contohnya ada ini, mohon maaf saya ya Bunda, ada salah satu kasus di mana anak tunalaras ini membunuh ibunya karena ibunya ini berisik, terlalu ya mungkin memarahi atau tersebut, dan mereka ini tidak senang mendengar hal tersebut ya, tanpa banyak basa-basi langsung dibunuh karena pernah diwawancara, kenapa kamu membunuh ibu kamu, ya berisik dan yang lainnya gitu. Mereka ya itulah memiliki teritorial sendiri lah untuk anak tunalaras ini gitu, karena mereka tidak nyaman apa mereka lakukan atau mereka rasakan gitu, pun ingin menyendiri, bahkan bisa termasuk di pekerjaan lah, pekerjaan ya bisa mereka lebihnya waktunya itu sendiri, ruangannya khusus, layanan untuk mereka khusus sendiri, jadi memang sulit untuk interaksi. Kurang lebih seperti itu Bunda. Apakah terjawab? Oke, Bunda Helena bagaimana Bunda? Apakah sudah cukup jawabannya? Baik, terima kasih Coach kata Bunda. Alhamdulillah itu Coach Vandung. Untuk pertanyaan berikutnya Coach. Kenapa? Masih kita berikan kesempatan pertanyaan berikutnya. Boleh mungkin
dua lagi ya, dua lagi kali. Baik, silahkan 2 pertanyaan lagi ayah bunda yang ingin bertanya mengenai tunar, silahkan. Oke, ini sepertinya ada pertanyaan yang terlewat nih. Mungkin bisa dibantu jawab ya Coach ya. Dari Bunda Arisdian. Kalau anak yang sering tantrum itu apa bisa dikatakan tunalaras, Coach? Nah, silakan Coach. Boleh dibantu jawab biar semuanya lebih paham nih. Oke, siap. Terima kasih pertanyaannya, terima kasih moderator. Izin menjawab ya. Kalau untuk tantrum dan emosional itu kan berbeda ya. Nah, untuk tantrum itu kan mereka menginginkan sesuatu, tapi mereka bingung untuk mengekspresikannya yang saya tadi bilang. Nah, itu ya dengan cara apa ya? Dengan cara mungkin beberapa konteks lah, entah itu kemarin, tapi untuk tunalaras ini mereka memiliki emosional yang tadi kan kalau untuk tantrum hanya standar ya, maksudnya ketika mereka marah. Nah, kalau untuk tunalaras ini mereka memiliki tindakan-tindakan yang ekstrim, apakah mungkin mereka memukul dan mereka bisa melakukan tindakan-tindakan secara fisik. Nah, kalau untuk tantrum kan secara mereka ingin ekspresikan itu kita bingung atau anak pun bingung gitu memberikan rasa keinginannya seperti itu mungkin. Baik Coach, jadi berbeda ya Coach ya? Ya, berbeda. Ya, baik Coach Pandu. Untuk berikutnya masih ada yang ingin bertanya lagi ayah bunda, silahkan. Boleh bertanya. Assalamualaikum Coach Pandu. Waalaikumsalam, silahkan ayah. Waalaikumsalam, ya silakan. Saya Setiawan Pak Coach Pandu. Mau tanya. Tadi kan Coach Pandu menceritakan mencontoh yang kasus ya. Kalau misalkan itu bagaimana cara setelah kejadian itu bagaimana supaya orang ini anak ini bisa tahu apa yang dilakukan itu salah gitu, Coach Pandu. Oke. Terima kasih banyak Aisyah Setiawan. Ya, terima kasih banyak Aisyah Setiawan. Mungkin saya izin menjawab ya. Untuk mereka nih misalnya tadi contohnya mengenai konteks ketika mereka sudah melakukan hal tersebut gitu, bisa contohnya mungkin ke anak tunalaras yang sedikit pada jenjang sekolah ya, mungkin ayah ya. Contohnya mungkin misal, anak ini menggigit misalkan contohnya. Nah, yang menggigit misalnya menggigit ataupun nih misalnya megang penggaris besi kan anak ini memang bingung ya untuk mereka megang garis besi ini. Kita sudah bilang awas nanti takut terluka ya, tetap mereka pegang penggaris tersebut, tapi ketika susah dikasih tahu, susah diberikan informasi dan lainnya, dan akhirnya si penggaris ini kena kepada guru ataupun ya pendidiknya itu dan sampai berdarah ya misalnya berdarah. Nah, nanti diberi contoh nih bahwa memegang penggaris besi ini bisa menyebabkan luka, menyebabkan sakit. Memang perlu secara tindakan langsung yang memang anak itu tahu gitu ketika mereka memegang penggaris besi tersebut mengenai tidak paham apa itu dan langsung diberikan pemahaman secara langsung. Sebagai kita guru memang mungkin sedikit ada perlu pengorbanan ya, memang perlu pengorbanan sebagai guru dan memiliki pengawasan yang benar-benar ketat gitu untuk terhadap anak tunalaras. Misalkan pisau, gunting dan yang lainnya. Nah, ataupun benda-benda yang berbahaya. Contohnya tadi bisa menggigit juga yang dirasakan mungkin sakit dan yang lain. Kita perlu memberikan langsung kepada anaknya bahwa ya tindakan itu salah dengan ya hasilnya seperti ini, dampaknya seperti ini gitu kan mereka. Nah, kita perasaannya seperti ini yang kita gigit sakit, yang digigit itu sakit itu mungkin ada. Perlu memang ada pengorbanan sedikit lah kurang lebih seperti itu. Ya, jadi sebab akibat ya gitu. Ya, sebab akibat gitu ya. Oke deh. Terima kasih Coach Pandu. Terima kasih banyak. Ya. Sama-sama ayah. Semoga kalian oke.
Oke, baik. Terima kasih Ayah sudah bertanya. Nah, ini pertanyaan terakhir sepertinya Coach ya sebagai penutup materi kita hari ini. Oke. Kembali oleh Bunda Helena Coach. Apakah tunalaras ini bisa diidentifikasi melalui self-assessment atau harus dari tim profesional? Nah, silahkan Coach, boleh dibantu jawab. Oke, bismillah saya jawab ya Bunda, semoga ini bisa membantu. Kalau untuk anak tunalaris ini beberapa konteks ya, atau dilihat dari ranah. Kalau mereka memang dilihat dari ranah pendidikan, kita memiliki self assessment sendiri untuk apakah anak ini siap belajar atau tidak. Tapi kalau untuk memang mereka sudah diidentifikasi melalui badan langsung psikolog, itu bisa juga. Nah, bisa dari arahan atau rekomendasi dari psikolog memang harus belajar di sekolah khusus terutama SLB, terutama di SLBE. Jadi mereka mempunyai asesmen yang berbeda di antara pendidik ataupun psikolog, kurang lebih seperti itu Bunda. Jadi ya tetap punya tapi berbeda lah dari segi pendidikan ataupun lembaga yang menaungi, kurang lebih seperti itu Bunda. Baik Coach Pandu, terima kasih banyak sudah menjawab pertanyaan-pertanyaannya dari ayah bunda yang super duper hebat. Hari ini telah join bergabung pada room Zoom kita hari ini membahas mengenai tunalaras. Ayah bunda tetap semangat untuk terus menambah wawasan demi ananda-ananda tercinta, terus semangat untuk kita semakin mengetahui cara-cara terbaik untuk menangani ananda itu seperti kasih, teruslah semangat ayah bunda, dan jangan lupa ayah bunda tetap ikuti seluruh kegiatan dari Guru Pro, karena besok masih ada dengan materi Down Syndrome, begitu ya Coach Pandu ya? Ya, Jadi, betul sekali. ya, jadi ayah bunda silahkan daftar, segera daftar, karena besok akan ada kelas Down Syndrome, dan masih ada kurang lebih 2 kelas lagi di minggu depan ayah bunda. Silahkan dilihat di pamfletnya tertera ya. Silahkan diikuti jika ayah bunda ingin masih tertarik nih untuk menambah wawasan kembali. Seperti itu. Baik ayah bunda, sebelum kita tutup, kita sesi foto bersama terlebih dahulu ya. Sebagai kenang-kenangan kita bersama, boleh ayah bunda yang bisa untuk on kamera, diaktifkan dulu deh kamera. Silahkan. Ini ketahuan nih siapa yang udah mandi sama yang belum nih, ketahuan nih semuanya. Ayo ayah bunda, boleh aktifkan dulu kameranya. Nah, ayah Setiawan sudah, bunda Hesti sudah. Silahkan berikutnya ayah bunda lainnya yang ingin mengaktifkan kamera. Bunda Puput juga sudah. Silahkan kembali ayah bunda. Kita sesi foto bersama terlebih dahulu ya. Oke, ayah bunda kita hitung dalam hitungan kelima. Ayah bunda silakan on cam terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nah good. Sudah menambah nih yang on cam ya. Tim Guru Pro jangan lupa untuk di screenshot langsung ya sesi foto kita ini ya. Baik, Coach Pandu mungkin boleh sambil bersiap-siap juga ya. Untuk itu langsung saja kita senyum dulu ayah bunda semuanya. Dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, sekarang berikutnya lagi kita gaya bebasnya ya bunda, gaya yang bahagianya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih ayah bunda, luar biasa. Sampai jumpa kembali pada acara-acara berikutnya. Dan ayah bunda, sedikit kami sampaikan informasi, Guru Pro setelah menyelesaikan semua kelas dari pelatihan orang tua ini, nantinya akan diadakan juga sebuah kelas lanjutan untuk tunarungu dan tunagrahita. Informasi selanjutnya akan disampaikan melalui sosial media kami, diantaranya ada Facebook kami, yaitu thegurupro.id, kemudian ada Instagram gurupro.id, TikTok gurupro.id, dan YouTube gurupro.id. Silakan ayah bunda yang belum follow segera, yang belum subscribe segera ya. Dan untuk itu ayah bunda jangan lupa untuk stay tune terus segala informasi yang ada di grup WhatsApp kami. Ayah bunda jangan lupa juga untuk memberikan ulasan bintang 5-nya, apabila bisa bintang 10, sekalian bintang 10 ayah bunda, jangan nanggung-nanggung.
Pokoknya langsung saja kasih ulasan jujur Ayah Bunda melalui aplikasi kami Guru Pro. Untuk kita Ayah Bunda kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Ayah Bunda. Moderator, mohon maaf sebentar. Sama follow Instagramnya dan isi seperti biasa Ayah Bunda, isi survei pelatihan keterampilan pengasuhan positif orang tua untuk sesi penelaras kali ini ya. Bisa diakses di Instagram ya, di Instagram Guru Pro. Nah, nanti isi survei ini ada beberapa kategori yang harus dijawab. Ada pertanyaan juga di sana. Nah, nanti bisa diberikan atau tinggal diklik oleh Ayah Bunda sesuai dengan apa yang diambil Ayah Bunda untuk pelatihan penelaras kali ini. Mungkin seperti itu, saya kembalikan moderator. Terima kasih, mohon maaf memotongnya moderator. Ya, terima kasih Coach sudah mengingatkan. Silakan Ayah Bunda buka Instagram Guru Pro, lalu diisi surveinya ada di Instastory Guru Pro. Terima kasih Ayah Bunda, saya Ajeng Anisya pamit undur diri dan mewakili Coach Pandu, juga seluruh kepanitiaan dalam Guru Pro. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa pada acara berikutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak Ayah Bunda wabarakatuh. semuanya. Silakan.